Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Chandra Pratama dari kelas TK 3A dengan NIM 09030282428028. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS kecerdasan buatan. Saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini kita memiliki import library, di mana ada NumPy ASNP, ada juga Panda ASPD, dan Matplotlib Lotip PYP Lot as PLT, dan juga kita memiliki Seaborn. Ini gunanya untuk enum ini kita gunakan untuk perhitungan numerik dan array. Pandas mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Matplotlib adalah berguna untuk membuat grafiknya, dan Seaborn membuat visualisasi statistik yang lebih terapi. Dan di sini juga kita memiliki from Skylern, ada 4, yang dimana itu ada Lord Breast Sensor yang memuat dataset kanker payudara bawaan Scikit-learn, dan juga ada Train Test Split membagi data training dan testing. Dan juga kita memiliki standar scaler, adalah normalisasi pada data, dan metrik yang digunakan untuk evaluasi performa model. Di sini di bawah juga ada import TensorFlow from TensorFlow. Digunakan untuk membangun dan melatih neural network, dan juga keras adalah API tingkat tinggi yang memudahkan pembuatan model deep learning. Di sini kita juga memiliki NP Random Seed 42, TF Random Seed 42. Ini adalah mengatur angka acak agar hasil program konsisten. Sangat penting dalam eksperimen machine learning dan laporan akademik. Di sini kita memiliki print tahap 1 pemilihan dan pemrosesan dataset, yang dimana ini hanya untuk menampilkan output agar program lebih terstruktur dan mudah dibaca. Nah, di sini kita memiliki data Lord Breast Sensor, yang dimana X sama dengan data titik data, Y sama dengan data titik target. Dimana data set breast sensor will consist dimuat dari Scikit-learn, yang dimana datanya diambil dari situ. Yang dimana X adalah data fitur 30 fitur numerik, dan Y adalah malignatnya atau datanya, yaitu kanker ganasnya. Data ini sering digunakan karena bersih, ukurannya sedang, cocok untuk klarifikasi biner. Di sini juga ada PD data frame, yang dimana ini mengubah array NP menjadi data frame pada agak pandas agar mudah dibaca dan mudah dianalisa, seperti data berhasil dimuat, jumlah sampel, jumlah fitur, kelas, dan distribusi kelas. Dan juga ada malignant dan benign. Mereka ini adalah untuk menampilkan informasi datasetnya. Di sini juga kita memiliki distribusi kelas, di mana contoh 5 fitur pertama. Ini menghitung jumlah data di setiap kelas. Tujuannya untuk mengetahui apakah data seimbang atau tidak, menghindari bias modelnya. Contoh fitur pertama itu seperti main radius, main tekstur, main perimeter, main area, dan min smoothness. Baik, kita lanjut ke tahap yang keduanya. Nah, di sini kita ada eksplorisasi data. Yang print di atas ini hanya untuk menampilkan judul pada output supaya lebih rapi saja. Nah, di sini juga ada statistik deskripsi, menandai bahwa program akan menampilkan ringkasan statistik dataset. Di sini juga ada print df descript. Ini menghasilkan statistik deskrip untuk setiap fitur numerik, yaitu count, main, std, min, dan quartile atau max juga. Dia juga mengubah data frame menjadi teks biasa agar output tampil lebih rapi di terminal, tidak terpotong. Nah, di sini juga kita memiliki print missing values, yang dimana
untuk mengecek setiap sel pada data frame. True jika kosong dan false jika ada nilai. Oke, lanjut kita ke tahap yang ketiganya. Nah, di sini kita memiliki frame pemisah data seperti biasa. Ini hanya untuk menandai bahwa program masuk ke tahap pembagian dataset. Judulnya saja. Nah, di sini kita memiliki xtrain, xtest dan xytrain, yang dimana fungsi dari library scikit-learn yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian utama, yaitu training set, data untuk melatih model, dan testing set, data untuk menguji performa model. Parameter yang digunakan tuh ada X dan Y. X berisi fitur, kolom input, dan data independen. Y berisi label, kolom target, dan kelas. Di sini kita memiliki print data training dan print data testing. Ini adalah untuk menampilkan berapa banyak data yang masuk ke training dan testing, karena dataset breath sensor wheel consist berjumlah 569 sampel, maka data training 455 sampel atau 80%-nya, data testing 114% sampel dari 20%-nya. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap 4. Di sini kita mempunyai normalisasi data, yang dimana ini data ini codingan ini bertujuan agar setiap fitur memiliki skala yang sama, sehingga proses training menjadi lebih cepat, gradien tidak didominasi fitur tertentu, dan neural network lebih stabil dan akurat. Kita lanjut ke bawahnya. Untuk bagian yang codingan ini adalah pembangunan model neural networknya. Seperti yang model input shape ini, seperti jumlah neuron sama dengan jumlah fitur. Mereka tidak memiliki bobot dan menjadi pintu masuk data ke jaringan. Ada juga layer dense activation segment, ini adalah head layer satunya. Mereka berisi 64 neuron, aktivitas real, berfungsi menangkap pola kompleks dari data. Di sini juga kita memiliki untuk menampilkan ringkasan modelnya. Ini adalah untuk jumlah layer, dan jumlah parameter, dan total bobot yang dilatih, yaitu 4.609 parameter. Model ini tergolong ringan dan efisien. Lanjut di bawahnya. Di sini ada model komplain yang Adam ini. Adam Optimus itu adalah cepat dan adaptif. Ada keras ini, akurasi keseluruhan, ada processing, seberapa tepat prediksi positif, dan metric recall ini seberapa banyak kasus positif terdeteksi. Kita lanjut. Ini juga sama ya. Kita lanjut ke model yang fit ini. Model fit. Model fit ini adalah 80% data training dan 20% validasi. Expose maksimal adalah 100 dan batch size-nya adalah 32. Ini 32 ini adalah stabil. Erlang stop-nya ini menghentikan training jika val loss, tidak membaik, mencegah overfitting, mengembalikan bobot terbaik. Kita lanjut yang ke bawahnya lagi. Kita lanjut ke bawahnya ini. Di sini ada printf yang test loss ini. Ini digunakan untuk menguji performa model pada data testing yang belum pernah dilihat.
menghasilkan loss, akurasi, precision dan recall. Kita lanjut ke bawahnya, ini prediksi yang matrix menunjukkan true positif, true negatif, dan false positif, false negatif. Sangat penting di dunia medis untuk melihat kesalahan diagnosa. Nah, lanjut yang bawah yang banyak ini adalah visualisasi hasil atau PLT subplots. Menampilkan ini menampilkan validation loss, training, validation akurasi, dan confusion metric, grafik metrik evaluasi. Grafik disimpan sebagai bukti hasil eksperimennya. Nah, kita akan menunjukkan grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini, untuk model loss dia akan turun ke bawah seperti ini, dan untuk model akurasi dia akan naik seperti ini. Dan juga kita memiliki grafik yang lainnya seperti conversion metric, jika malignatnya 41 dan benignat 3, ini 1, ini 69, dan model performance metric berbentuk diagram seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.